wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bab 14, yaitu lab setup, atau kita hanya akan mempersiapkan lab pada bab ini. Pada bab kali ini kita akan belajar tentang pengenalan topologi yang akan kita buat atau lab yang akan kita gunakan untuk video seterusnya, dan juga kita akan install Debian server, Ubuntu desktop, dan Ubuntu server. Lalu kita juga akan belajar tentang cloning Debian, snapshot, lalu setup topologi, dan konfigurasi RAM VM. Oke, saya akan perkenalkan terlebih dahulu dengan topologi yang akan kita gunakan. Nah, ini dia, yang mana ini merupakan laptop kita atau host OS. Lalu host OS ini itu akan terhubung ke router Debian, yang mana router Debian ini dia menggunakan Debian server yang akan kita setup nantinya di VirtualBox. Lalu router Debian dia akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Nanti kita akan mempersiapkan juga Ubuntu desktopnya. Lalu router Debian juga dia akan connect dengan internal network, yang mana internal network ini terdapat dua server. Yang pertama ada server Debian, lalu yang kedua ada server Ubuntu, yang mana mereka berdua ini berbasis Debian server dan juga Ubuntu server. Nah, topologi kali ini itu kita memiliki tiga kriteria ya. Yang pertama ada Ubuntu desktop, yang kedua ada Debian server, lalu yang ketiga ada Ubuntu server. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu install Debian server. Di sini kita akan setup router Debian terlebih dahulu. Teman-teman bisa buka VirtualBox. Oke, di sini masih terdapat beberapa server yang kita buat pada video sebelumnya. Jadi ini kita hapus dulu ya. Ini kita klik kanan, lalu kita remove, lalu pilih yang delete all files. Kalau misalkan yang remove only, dia akan hilang dari VirtualBox-nya saja, dan filenya masih tersimpan sehingga itu bisa memenuhi storage teman-teman. Jadi kita delete all files, lalu yang ini juga saya delete all file, ini juga kita delete yang delete all files ya, lalu ini juga kita remove, lalu delete all files. Oke, sudah cukup ya. Ini kita akan install Debian server tanpa GUI atau CLI, atau dengan tulisan saja seperti yang kita install sebelumnya, yaitu Ubuntu server. Kita klik new, lalu namanya di sini misal RTL Debian. Lalu untuk lokasinya saya ada di E, lalu tipenya Linux, versinya Debian 64 bit. Kita next, memorinya saya next, kemudian pilih yang klik, kita klik, lalu kita next, lalu kita pilih yang dynamical output, kita next, lalu kita klik. Kita ke setting untuk masukkan ISO nya pada storage, kita empty, lalu kita pilih, udah masuk, lalu kita oke, lalu kita start. Oke, di sini kita akan install yang CLI, kita pilih yang install, kita enter. Oke, di sini kita pilih language-nya yang English, kita enter. Kemudian untuk blur area-nya kita pilih yang Uda, lalu Asia, lalu kita baru pilih yang Indonesia, kita enter. Di sini untuk default lokalnya kita pilih yang United States, enter. Untuk defaultnya kita pilih yang American English, dan kita tunggu. Lalu untuk hostname-nya saya beri nama Debian, kita continue. Lalu untuk domain name-nya saya akan kasih nama Debian.com. Ini untuk namanya optional ya, terserah teman-teman.
ya terserah teman-teman. Di sini saya akan buat yang mudah saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kita continue. Kita masukkan ulang passwordnya. Untuk fontennya di sini saya akan kasih nama, misal router Debian. Ini namanya terserah teman-teman ya. Kita continue. Untuk username-nya saya samakan, itu router Debian. Untuk namanya itu terserah teman-teman ya, mau dibedakan boleh. Lalu kita continue. Untuk password usernya saya akan samakan saja bersama password root, itu 1, 2, 3, 4, 5. Kita continue. Masukkan lagi. Continue. Oke, untuk time zone-nya kita pilih yang western, lalu kita enter. Untuk partisinya kita pilih yang use entire disk, kita enter. Kita enter. Kemudian kita pilih yang always in one partition ya teman-teman, itu artinya kita hanya meletakkan pada satu partisi. Kita enter. Oke, di sini terdapat 2 partisi, kemudian kita finish partition atau kita selesai ya. Lalu untuk where the change to disk kita pilih yang yes. Kita tunggu ya teman-teman. Kemudian untuk extra installation media kita anu saja. Untuk network mirror kita anu saja, kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian untuk package use survey kita anu saja. Kemudian di supplier selection kita tambahkan tanda pinang pada SSH server dengan klik spasi ya, seperti ini muncul bintangnya. Kemudian kita continue, kita tunggu sampai selesai. Jika sudah, untuk install bootloadernya kita yes. Kemudian kita pilih yang DFSDA, enter. Kita tunggu ya. Oke, kemudian di sini kita choose continue to reboot, kita pilih continue. Kemudian kita tunggu proses bootingnya. Oke, di sini bootingnya sudah selesai, otomatis kita bisa menggunakan Debian servernya. Oke teman-teman, di sini tampilannya GUI ya teman-teman, bukan CLI. Tadi kita ingin menginstal server Debian yang berbasis CLI itu karena kita pada saat proses instalasi tadi itu kita tidak menghapus checklist pada Debian desktop environment, itu yang menyebabkan kita akhirnya menginstal yang berbasis GUI. Namun tidak apa-apa, nanti kita akan coba ubah ke bentuk CLI dengan sebuah perintah pada terminal. Kita masuk dulu. Di sini teman-teman bisa next. Untuk typing kita menggunakan English kita next, privasi kita next. Di sini kita skip untuk kita start using Debian. Oke, jadi perintah untuk tampilan GUI menjadi CLI itu dengan perintah systemctl isolate multi step user dot target. Kita enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Kita autentikkan. Oke, di sini sudah berubah menjadi CLI ya. Kita coba login. Masukkan passwordnya. Kita sudah berhasil login menggunakan CLI. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, itu install Ubuntu Desktop. Kita akan coba menginstal Ubuntu Desktop yang mana nantinya Ubuntu Desktop akan menjadi klien Ubuntu. Sebelum kita install Ubuntu Desktop, teman-teman yang belum download file ISO-nya, teman-teman bisa pergi ke Chrome, kemudian ketikkan download Ubuntu Desktop. Lalu kita pilih yang bagian atas. Di sini teman-teman bisa pilih banyak versi ya.
kemudian tinggal klik download saja, jadi otomatis akan langsung download. Di sini karena saya sudah pernah mendownload, jadi saya tidak akan mendownloadnya. Jadi kita langsung saja install Ubuntu Desktop di VirtualBox. Di sini kita pilih New, lalu namanya misal Ubuntu Desktop. Lalu untuk lokasinya saya letakkan di E, untuk tipenya itu Linux, lalu untuk versinya itu Ubuntu 64-bit. Kita next. Untuk memory size-nya kita next, kita create, lalu kita next, kita create, lalu kita start, lalu kita bisa masukkan file ISO-nya. Sini karena saya sudah pernah mendownload, jadi sudah otomatis ya, kita pilih yang Ubuntu 21.10 desktop, lalu kita start. Oke, kemudian di sini kita pilih yang install Ubuntu. Kemudian untuk keyboard layoutnya kita pilih yang English US, lalu kita continue. Oke, di sini ada dua pilihan, yaitu normal installation dan minimal installation. Kalau normal installation itu kita install keseluruhannya, tapi kalau minimal installation dia hanya install web browser dan basic utilities. Di sini saya pilih yang normal installation, lalu kita continue. Oke, di sini ada installation type, yaitu RSTX, atau dia akan menghapus seluruh file dari virtual mesinnya, kemudian dia akan install ulang. Lalu di sini juga ada something else. Di sini saya akan pilih yang erase karena di sini saya belum pernah mengkonfigurasi di dalam virtual mesin ini, jadi tidak ada masalah jika kita pilih yang erase. Kita install now, kemudian kita continue. Oke, jadi di sini karena saya berada di Indonesia, maka defaultnya itu Jakarta ya. Kita continue saja. Oke, untuk username-nya kita beri nama Tiarafa, namanya optional ya. Lalu untuk your computer's name itu defaultnya saja ya, dari sananya itu Tiara VirtualBox. Lalu untuk username-nya itu saya menggunakan username Tiarafa. Lalu passwordnya saya menggunakan password yang mudah saja, 12345. 12345. Sini saya pilih yang record my password to login karena saya ingin ketika kita masuk itu kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Kita continue, lalu kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, kemudian jika instalasinya sudah selesai, kita restart now saja ya teman-teman. Kemudian kita coba login. Ini kita skip saja. Next. Oke, di sini saya sudah login, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kita masuk ke materi install Ubuntu Server. Di video bab 2 saya sudah pernah install Ubuntu Server. Jika teman-teman ingin install Ubuntu Server, teman-teman bisa tonton video tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cloning Debian. Jadi di sini kita akan coba mengcloning router Debian yang nantinya akan kita gunakan sebagai server Debian ya teman-teman. Jadi apa itu cloning? Cloning ini artinya menduplikat ya teman-teman. Jadi cloning ini digunakan agar kita tidak perlu untuk menginstal ulang virtual mesinnya. Jadi kita cukup saja mengclone saja atau menduplikat, jadi kita tidak perlu melakukan instalasi ulangnya teman-teman. Oke, caranya adalah kita klik kanan pada virtual mesinnya, kemudian kita pilih clone, lalu di sini kita ubah namanya ya. Namanya itu terserah. Di sini saya akan kasih nama SVN server 1 Debian. Lalu untuk tempatnya saya letakkan di E, kita next saja. Kemudian kita pilih yang full clone, kita clone.
kita tunggu hingga proses cloningnya selesai. Untuk cloningnya itu tidak terlalu lama ya teman-teman. Oke, di sini terlihat bahwa server Debian atau cloningan dari router Debian sudah terlihat, sudah muncul dengan waktu yang singkat, jadi kita tidak perlu menginstal ulang kembali. Oke, sekarang kita akan bahas snapshot pada VM. Jadi kita sudah melakukan instalasi virtual mesinnya, kita sudah menyiapkan Debian server sebagai router, terus kita sudah menyiapkan Ubuntu desktop sebagai client, dan kita juga sudah menyiapkan Ubuntu server sebagai server dan juga Ubuntu Debian server sebagai server juga. Jadi ada dua, yaitu Debian server sebagai router dan Debian server sebagai server Debian. Sekarang kita akan melakukan snapshot, yang mana snapshot ini sudah saya bahas pada video sebelumnya, yang mana ini digunakan untuk menandakan status pada virtual mesin kita yang sekarang ya. Jadi contoh di sini saya belum melakukan apapun pada VM router Debian server, dan ketika saya snapshot dengan nama misal snapshot 1, lalu saya melakukan konfigurasi pada router Debian server dan terdapat error, maka error tersebut hilang. Saya cukup kembali ke snapshot 1 yang saya buat tadi, sehingga error tersebut akan hilang dan kembali ke status awal yang sudah saya snapshot. Oke, di sini kita langsung snapshot saja dengan klik garis 3. Kita snapshot, lalu kita take. Lalu di sini kita berikan nama default. Lalu kita oke, ini sudah di snapshot. Begitu juga dengan Ubuntu desktop, kita snapshot juga. Dan namanya kita oke. Lalu kita ke server Debian, kita kasih nama default juga. Lalu kita oke. Begitu juga dengan yang server Ubuntu-nya. Kita sudah melakukan snapshot pada seluruh VM, yang mana jika terdapat error nanti kita bisa kembali ke snapshot default ini sehingga error tersebut tuh bisa hilang. Oke, selanjutnya kita akan bahas setup topologi pada seluruh VM yang sudah kita siapkan di pembahasan sebelumnya. Jadi apa itu setup topologi dan apa maksud dari men-setup topologi pada pembahasan kali ini? Jadi topologi yang sudah kita siapkan itu seperti ini ya, yang mana terdapat host OS atau laptop kita sendiri, yang mana nantinya host OS ini akan terhubung ke router Debian ataupun Debian server. Lalu Debian server dia akan terhubung ke internal network, yang mana nanti internal network terdapat Debian server sebagai server 1 dan Ubuntu server sebagai server 2. Nah, begitu juga dengan Debian server sebagai router ini, dia akan terhubung juga ke Ubuntu desktop atau client. Nah, nanti jadinya seperti ini. Router Debian dia akan terhubung ke host OS menggunakan adapter 1, router Debian terhubung ke internal network menggunakan adapter 2, dan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Jika teman-teman sekarang belum paham tentang apa itu adapter, itu tidak masalah karena kita akan memahaminya setelah ini. Jadi saya akan membahas sedikit bahwa adapter merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk penghubung antara VM ya. Jadi router akan terhubung ke host OS menggunakan adapter 1, lalu ke internal network menggunakan adapter 2, dan ke Ubuntu client menggunakan adapter 3. Di sini saya akan konfigurasi pada Debian router ya, yang ini. Di sini saya akan langsung mengkonfigurasi adapternya dengan pergi ke setting. Lalu kita pilih yang network, dan untuk adapter satunya itu inginnya terhubung ke host OS ataupun laptop kita, yang mana kita harus menggunakan host only adapter. Kita pilih yang host only adapter. Di sini saya menggunakan VirtualBox host only Ethernet adapter. Lalu teman-teman jangan lupa ya, Debian routernya dinonaktifkan atau jangan di start, karena kita akan mengaktifkan adapter 2 dan juga 3, yang mana nanti Debian routernya itu ini tidak bisa di checklist seperti ini, karena pada Debian router adapter 2 nya ingin terhubung ke server Debian dan Ubuntu, maka di sini kita aktifkan dan kita hubungkan menggunakan internal network. Pilih yang internal.
Lalu untuk namanya di sini saya akan menggunakan nama server network seperti ini ya. Jadi nanti router Debian-nya akan terhubung ke server Debian dan juga Ubuntu menggunakan interface internal network yang bernama server network. Dan juga server 1 dan 2 dia akan terhubung ke router Debian menggunakan interface yang bernama server network juga. Nah, lalu untuk adapter 3 saya ingin enable, yang mana nanti adapter 3 akan terhubung ke klien Ubuntu itu menggunakan internal network juga. Kita pilih. Lalu untuk namanya saya berikan nama klien network. Jadi berbeda dengan interface yang terhubung ke internal network atau server. Jadi router Debian terhubung ke internal network menggunakan nama server network. Dan kalau terhubung ke klien dia menggunakan penamaan klien network. Lalu di sini kita oke, sekarang kita sudah melakukan konfigurasi pada Debian routernya, kita sudah menghubungkan ke setiap VM. Sekarang kita tinggal menghubungkan ke Debian server, Ubuntu server, dan Ubuntu desktop. Di sini saya akan konfigurasi ke Ubuntu desktop terlebih dahulu. Kita pergi ke setting, lalu kita pilih yang network. Nah, untuk adapter satunya di sini kita menggunakan internal network. Dan namanya kita menggunakan yang client network. Karena Debian router sendiri dia terhubung ke Ubuntu client, dia menggunakan interface yang bernama client network. Jadi harus sama. Lalu kita oke. Lalu kita lanjut pada Debian server atau server 1 ya. Di sini kita pilih setting, lalu network, lalu kita di sini pilih yang internal network. Lalu untuk namanya di sini kita pilih yang server network. Jadi jangan yang client network, karena yang client network adalah interface yang terhubung ke klien saja. Lalu kita oke. Begitu juga dengan Ubuntu server atau server 2. Kita pergi ke setting, network, lalu ini namanya lalu ini kita ganti ke internal network. Lalu untuk namanya kita ganti menjadi server network juga ya. Lalu kita oke, selanjutnya kita akan bahas konfigurasi RAM pada VM, yang mana nanti kita akan mengkonfigurasi RAM pada setiap virtual mesin, karena nantinya semua virtual mesin ini akan berjalan secara bersamaan atau kita akan start secara bersamaan. Yang mana jika teman-teman memiliki laptop atau OS memiliki spesifikasi rendah, itu bisa membuat laptop itu BSOD atau Blue Screen of Death. Jika terdapat OS yang berjalan secara bersamaan lebih dari 2 OS atau OS tersebut memiliki spesifikasi yang tidak cukup, maka itu akan membuat laptop kita hang. Oleh karena itu kita bisa men-setting setiap RAM pada setiap VM ini sehingga hanya menggunakan sedikit spesifikasi dari laptop ya. Jadi kita akan menggunakan minimal RAM dari setiap VM ini. Kita akan coba pada router Debian terlebih dahulu. Kita ke setting, lalu kita ke sistem. Nah, di sini 1024 ini bisa diubah ke 512. Untuk prosesornya itu 1, tidak boleh lebih ya, tidak boleh 2 ataupun 3, nanti laptop kita bisa hang jika laptop kita itu mempunyai spesifikasi yang rendah. Lalu kita oke. Begitu juga dengan Ubuntu desktop, setting, lalu sistem. Di sini kita ubah menjadi 512. Lalu prosesornya 1, lalu kita oke. Lalu untuk Debian servernya kita ganti jadi 512. Prosesor 1 oke. Begitu juga dengan yang Ubuntu server ya, kita ganti. Prosesornya 1 kita oke juga. Mungkin itu saja pembahasan tentang lab setup. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.